kali ini bercerita tentang keluarga Murtini yang tinggal di wilayah pesisir Cilacap. Meski hidup serba pas-pasan dan hanya mengandalkan penghasilan suami yang tidak seberapa, namun Murtini tidak pernah mengeluh dan selalu sayang terhadap suaminya. Ayo dong makan dulu. Kamu tuh harus banyak makan, biar kamu cepet gede, sehat, sama pintar. Apalagi besok kan kita mau rekreasi. Oh iya ya Bu, Bapak ikut gak? Pasti dong, kita bertiga bakal rekreasi besok. Hore! Musibah tsunami di Pangandaran ternyata dirasakan hingga wilayah Cilacap. Keluarga Murtini menjadi korban gelombang tsunami dan selamat oleh satu keajaiban. Keajaiban apakah yang mampu menolong mereka? Ini dia kisahnya. Tsunami! 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 Wah. Halo? Oh, iya Pak. Ada apa ya Pak ya? Oh, kapan Pak? Besok? Aduh. Baik Pak, baik. Saya akan usahakan Pak. Iya. Baik Pak. Iya, sama-sama Pak. Ini Pak kopinya. Bapak kenapa? Tadi atas Bapak telepon. Malam itu, Idrus suami Murtini mendapat kabar dadakan Bapak udah janji. kalau dia besok harus segera berangkat ke tempat dia bekerja karena atasannya meminta untuk membantunya. Iya Bu. Bapak tahu. Idrus bercerita perihal pekerjaan mendadaknya kepada istrinya. Murtini mengatakan kalau besok Idrus sudah berjanji akan mengajak anaknya pergi ke pantai. Sampai Bapak. Idrus menjadi bingung. Tapi Murtini memberikan pilihan agar Idrus mengundurkan acara rekreasinya di lain waktu. Ya. Terus Tapi karena Idrus tidak ingin membuat keluarganya kecewa, Ibu nggak usah pikir-pikir akhirnya dengan dia Bapak. bersikeras tetap Bapak pergi nanti berwisata akan ke pantai esok hari. diminum dong Pak kopinya. Iya. Bapak yakin mau ikut kita rekreasi hari ini? Ibu bawel. Emang kenapa sih Bu? Karena apa Pak, kan hari ini harusnya Bapak kerja. Iya sih memang, tapi udahlah, Ibu nggak usah pikirin ya. Bapak benar mau ikut kita rekreasi. Iya, pasti udah. Ibu cuma khawatir aja Pak, karena Bapak nggak kerja hari ini. Bapak dipecat. Mas Idrus tetap bersikeras mengajak kami sekeluarga berrekreasi ke pantai. Meski saya khawatir dengan pekerjaannya, tapi Mas Idrus malah bilang kalau saya tidak perlu khawatir soal pekerjaannya, karena dia bisa meyakinkan atasannya. Bu, ayo Bu, nanti kesiangan Bu. Iya Pak, iya. Kok badanku jadi dingin gini ya Pak ya? Dingin banget. Ibu kenapa? Aku nggak tahu. Badanku tiba-tiba menggigil. Dingin Ibu banget. sakit. Ketika akan berangkat ke pantai, Dingin banget. tiba-tiba saja Murtini merasakan kalau badannya menjadi lemas dan kedinginan. Idrus yang melihat istrinya menjadi khawatir.
dan akan membatalkan rekreasinya apabila istrinya sedang sakit. Tapi Murtini tetap bersikeras berangkat ke pantai. Ya, Bu. Iya, kita jadi berangkat kok. Sebentar ya. Ibu, Kok dingin banget ya, Pak ya? Bu, kalau memang kamu sakit, kita batalin aja ya. Enggak, Pak. Kita pergi berangkat aja, Pak. Kasihan Dinda, dia pengen pergi. Kamu yakin? Yakin. Sudah, yuk. Ayo. Ayo, sayang. Masuk. Murtini pun heran dengan keadaannya pagi itu dan masih memikirkan semua kejadian yang dia alami pagi itu. Perasaannya makin cemas dan bercampur aduk. Apakah ini sebuah firasat buruk dan dia akan mengalami sesuatu yang buruk? Ataukah hanya perasaan belaka? Tetaplah di Miracle. Tsunami! 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 Saya heran, tiba-tiba saja badan saya sudah tidak lagi merasa kedinginan. Mungkin karena rasa gembira saya bisa berekreasi bersama keluarga, saya menjadi sehat lagi. Pak, makan dulu, Pak. Ya! Sini, Dek. Makan dulu. Minum dulu nih. Kalian pasti haus banget. Kita start sini dulu, Bu. Aduh, capek banget ini. Aduh. Ayo, silakan. Aduh. Bu, kita istirahat di sini dulu ya. Iya, Pak. Capek banget. Panas lagi. Sayang, kamu makan sini. Ya. Bu, siapin Bu, buat Dinda Bu. Aduh. Itu aja, kasihan di sini ya. Bapak tidur dulu ya Bu ya. Oh ya, kamu tidur deh. Istirahat dulu ya. Waktu kami beristirahat, tiba-tiba saja terjadi gempa bumi. Tapi, jujur saja, kami sekeluarga tidak merasakannya sama sekali. Penjaga pantai di sekitar pesisir pantai merasa heran karena air laut di pantai mulai surut
Dan tak lama mereka dikagetkan dengan suara dentuman keras ombak seperti bom. Semua bertambah panik dan mulai berlarian karena menyangka akan terjadi tsunami. Tsunami! 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 Gelombang tsunami pun langsung menerjang apapun yang dilewatinya. Dalam sekejap keadaan pantai berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Banyak warga melarikan diri. Keluarga Murtini pun yang masih berada di dalam saung tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka terjebak di dalam sana. Murtini dan keluarganya yang sedang beristirahat kaget bukan kepalang. Demi melihat saung yang mereka singgahi sudah dipenuhi oleh gelombang air laut yang cukup deras. Mereka semua panik, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya pasrah dan menanti takdir yang akan menimpanya. Bibir mereka tak henti-hentinya menyebut nama Yang Maha Kuasa. Tuhan punya kehendak dan mendengar doa-doa dari hambanya yang pasrah. Pertolongan pun datang. Keluarga Murtini berhasil diselamatkan dalam keadaan berpelukan dan tidak terluka sedikit pun. Terima kasih ya Allah. Oh, itu ada satu. Ayo kita. Syukur atas kehadiran Kau selamatkan jiwa keluargaku ya Allah. Kau maha besar ya Allah. Kau telah tunjukkan mujizatmu untukku ya Allah. Subhanallah. Lihat dari Allah nih. Kau telah tunjukkan mujizatmu ya Allah. Kau telah selamatkan keluargaku ya Allah. Pak, tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah Pak, atas pertolongan Allah kami selamat Pak. Saya bersyukur sekali masih bisa selamat beserta keluarga saya. Mungkin ini mukjizat dari Tuhan untuk kami sekeluarga. Susah bernapas, Mas. Sebentar, Bu. Bapak ambilkan air dulu, Bu. Sawah dan sekitarnya selain memiliki potensi untuk menanam padi, beberapa warga memanfaatkannya untuk mencari kangkung liar sekedar untuk makan atau dijual kembali. Namun apa yang terjadi apabila usaha mencari kangkung liar tersebut berubah menjadi petaka? Seperti yang terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Pacitan pada tanggal 23 Desember 2010 yang mengakibatkan 2 orang pencari kangkung liar menjadi korban. Sore Mbak, takut Mas Diponya nyari. Ranja tuh. Kisah mengerikan ini menimpa 2 kakak beradik Yani dan Arum. Lalu bagaimanakah nasib mereka? Kita saksikan kisah lanjutannya. Hasil kita hari ini toh. Ya, banyak benar. Cepet. Tapi 2
luar biasa, udah sia-sia kita. Ngomong-ngomong, Sore itu begitu cerah bagi Yani dan Arum. Karena mereka berdua berhasil membawa hasil kangkung yang lumayan banyak dari sawah. aduh, tapi bener-bener ya luar biasa. Ketika ya. Yani dan Arum sedang membereskan dan mengikat kangkung, tiba-tiba rumah mereka kedatangan seorang pengemis yang meminta sedekah dan bilang kalau dia belum makan. Mbak, kasih aja Mbak kesini Mbak. Udah, sebentar ya Mas. Yani merasa sedih dan langsung memberikan beberapa ikat kangkung dan sekantung beras untuk pengemis tersebut. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian banget kan Mbak? Kasian banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, udah pulang? Iya, Bu. Ya udah deh Mas, aku bikinin kopi dulu ya. Gak usah Bu, udah malam. Ya udah toh. Kalau gitu Mas, besok aku mau ke sawah cari kangkung. Boleh kan Mas? Buat apa cari kangkung, Bu? Kan Bapak udah dapat duit, Bu. Ini kan cukup buat beli beras. Tapi Mas, Tapi kenapa, Bu? udah. Udah apa-apa toh Mas, udah apa-apa. Ya udah, Ibu tidur duluan. Aku mau naruh ini dulu. Iya toh Mas, udah. Aku tutup dulu ya Mas ya. Iya. Malam itu memang Mas Dipo sudah gajian. Tapi saya kepingin membantu Mas Dipo mencari uang tambahan. Tapi dia menolak dan melarang saya untuk dia mencari kangkung esok hari. Ketika sedang tertidur, Dipo dikagetkan suara Yani istrinya yang terbangun dalam keadaan sesak napas. Dipo panik melihat keadaan istrinya. Karena Yani memang mempunyai penyakit asma. Kenapa? Aku mimpi ada di ruangan, Mbak. Susah bernafasnya. Sebentar, Bu. Bapak ambilkan air dulu, Bu. Yani bercerita kepada Dipo kalau dia bermimpi buruk sedang berada di dalam sebuah ruangan yang gelap tanpa cahaya sedikit pun. Dan membuat dia menjadi sulit sekali bernafas. Dipo yang mendengar cerita istrinya menjadi khawatir, lalu memberikan istrinya air minum agar tenang. Itu perasaan Ibu saja. Dipo mencoba menenangkan istrinya agar tidak perlu khawatir. Bu, aku pergi ke ladang dulu ya. Ibu jangan kemana-mana. Nanti asmamu kambuh lagi. Iya Mas, hati-hati toh Mas. Iya. Pergi dulu ya. Setelah Dipo suami Yani pergi ke ladang untuk mencari rumput, Yani mengajak Arum untuk pergi ke sawah dan mencari kangkung. Tapi Arum terus mengingatkan kalau suami Yani sudah melarang mereka pergi ke sawah hari itu. Kita ke sawah yuk cari kangkung. Dah, takut Mas Dipo marah. Nah, Rum. Kita cari kangkung buat tambahan makan kita, Rum. Tapi Mbak, udahlah, Rum. Yani merasa sangat resah dan gundah di dalam hatinya, memikirkan ucapan Arum adiknya. Sana. Apakah ini sebuah firasat buruk bahwa dia akan mengalami sesuatu yang buruk? Ataukah hanya perasaannya belaka? Tetaplah di Miracle. Sore Mbak, takut Mas Diponya nyari. Lanjak tuh.
Ayo kita berangkat ya. Takut keburu sore nih. Ya. Nih peralatan kamu buat mencari kangkung. Ya, ya. Yuk berangkat. Yuk. Keburu sore. Waalaikumsalam. Aduh. Anak ibu. Ayo duduk. Capek? Ya udah, kamu jaga rumah baik-baik ya. Ibu mau cari kangkung dulu, ya. Kamu jagain adik kamu, ya. Enggak, aku pokoknya pengen ikut. Kamu jangan gitu. Ya, kamu harus jagain adik kamu. Jangan sampai kemana-mana toh, ya. Ya udah, kalau gitu kalian makan dulu ya. Ibu bawa makanan dulu. Ya. Nih, nasinya dihabisin. Ya udah, kalian tunggu rumah, yo. Sekarang dimakan dulu nasinya. Awas kalau nyisa. Nah, sekarang Ibu sama Bule mau pergi dulu ke sawah buat cari kangkung, yo. Mbak, apa nggak sebaiknya di rumah saja, Mbak? Kalau kita di rumah, kita besok makan sama apa? Ya wes, yuk kita berangkat. Ayo. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya siang itu saya mendengarkan Arum untuk tidak pergi ke sawah, tapi saya terus memaksa untuk mencari kangkung. Yani sangat senang karena siang itu dia berhasil mendapatkan banyak kangkung untuk mereka bawa ke rumahnya. Yani berharap kalau dia bisa membawa banyak kangkung, maka suaminya tidak akan memarahinya ketika mengetahui kalau dia bersama adiknya Arum pergi ke sawah siang itu. Mbak, pulang yuk, udah sore nih. Udah, kangkung. Iya, udah banyak kangkungnya, Mbak. Pulang ayo. Udah. Kakak mau bawa kangkung yang lebih banyak lagi. Sore, Mbak. Takut Mas Diponya nyari. Enggak tuh. Kak, aku mau main. Jangan, kamu harus tungguin di rumah. Aku pokoknya mau main. Ya, aku sendirian. Ada yang main. Aku susul ibu aja dah. Di dalam sumur, tubuh Yani sudah dalam keadaan tergantung dan terbalik dengan kepala di bawah. Aku pergi ke ladang dulu ya. Ibu jangan kemana-mana. Nanti asmamu kambuh lagi. Tampak Arum sudah terluka parah dan meninggal di tempat akibat terbentur pinggir sumur. Nanda, takut Mas Dipo marah. Rum. Kita cari kangkung buat tambahan makan kita, Rum. Yani merasa berdosa karena semua kejadian itu adalah tanggung jawab dan kesalahannya. Sebaiknya di rumah saja, Mbak. Yani terus berdoa dalam hatinya agar ada yang segera menyelamatkan dirinya dari dalam sumur tersebut. Santi mencari dan menyusul Yani ibunya yang sudah hampir malam hari, namun tidak juga pulang ke rumah. Santi terus berteriak memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Santi sudah putus asa dan akan kembali pulang ke rumah. Namun baru beberapa langkah Santi mau pergi meninggalkan sawah, tiba-tiba Santi mendengar suara ibunya dari arah tengah sawah. Ibu! Ibu!
Santi terkejut ketika melihat ibu dan bibinya sudah berada di dalam sumur di tengah sawah, dalam keadaan pingsan dan terluka parah. Dipo yang baru saja selesai mencari rumput untuk makanan ternak, tiba-tiba saja tersentak kaget mendengar suara Santi yang berteriak meminta tolong dari tengah sawah. Dipo penasaran ketika melihat Santi, anaknya yang sedang menangis dan berteriak memanggil istrinya. Dipo lalu melihat ke dalam sumur dan kaget karena menemukan istri dan adik iparnya yang berada di dalam sumur tersebut. Dipo langsung berusaha mengeluarkan Arum dan istrinya. Arum tidak ketolong, Bu. Apa? Ya, Arum tidak ketolong, Ibu. Apa Arum tidak ketolong? Iya, Ibu. Arum yang mana, Mas? Itu. Arum bangun. Sudah. Nah, ini jangan Mas. Arum bangun, Ini sungguh benar-benar mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Saya bersyukur suami saya datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan saya. Tapi saya juga sedih akibat kecerobohan saya. Adik saya Arum meninggal. Ini merupakan sebuah pelajaran yang berharga buat saya. Kenapa makannya nggak pada lahap? Aku nggak mau pakai garam dulu, Nek. Manfaat terbesar sungai adalah untuk irigasi pertanian, sumber air minum, dan juga pembuangan air hujan serta air limbah. Namun sungai juga memiliki potensi sebagai wisata air. Tapi siapa yang sangka sungai juga bisa membawa malapetaka. Seperti yang terjadi di Desa Banyu Putih Lor, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang pada tanggal 13 Desember 2010. Nurjanah adalah salah satu korban dari peristiwa tersebut. Namun keajaiban menyelamatkannya. Keajaiban apakah yang mampu menyelamatkan dia? Anda pasti penasaran. Mari kita lanjutkan kisah berikutnya. Ayo deh makan yang lahap ya. Besok-besok nenek belikan ya. Ya. Makan yang kenyang biar cepat gede. Hampir setiap hari saya dan cucu saya makan seadanya. Kami tidak pernah membayangkan makan makanan yang enak. Untuk membeli beras saja kami sudah sangat bersyukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada makan ya, Nek? Iya, makan, Jeng. Ketika sedang makan, tiba-tiba Nurjanah kedatangan tamu
yaitu Imas tetangganya yang memintanya untuk datang ke rumahnya untuk mengurut. Nurjana memang dikenal sebagai orang yang biasa diminta jasanya untuk mengurut siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Jangan dua-dua seorang aja. Oh iya, ini uratnya kenceng banget. Ya Nek, aduh pada kaku nih Nek, urat-urat Nek. Ya bentar lagi juga beres Nek. Udah beres Nek? Ya, sebentar Nek ya. Ini Nek, beras sama uang buat nenek ya Nek ya. Apa ini Je? Buat sama cucu-cucu ya Nek ya. Ini rezeki nenek ya Nek ya. Iya Nek, hati-hati di jalan nanti Nek ya. Ya Allah, makasih ya Allah. Makasih aku udah dikasih rezeki ya Allah. Saya senang sekali malam itu. Keluarga Imas memberi saya beras yang cukup untuk kami makan selama seminggu dan uang untuk membeli lauk. Nurjana tampak prihatin melihat Wahyu cucunya yang malam itu tidak berselera makan. Sama nih aku juga. Akhirnya Nurjana bilang kepada cucunya dan berjanji kalau besok mereka bisa membeli lauk. Wahyu sangat senang mendengar janji neneknya. Tapi tiba-tiba ketika Wahyu kembali melanjutkan makan, ternyata makanan mereka kejatuhan cicak. Nurjana kemudian terdiam dan tak mampu membohongi diri dan hatinya yang merasa was-was dan bertanya-tanya. Apakah ini sebuah firasat buruk akan terjadinya musibah yang lain? Tetaplah di Miracle. Ya Allah, ada apa ya? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa pada keluarga, terutama pada cucuku ya Allah. Malam itu saya sangat gelisah. Perasaan saya tidak tenang. Saya masih memikirkan kejadian ketika sedang makan malam itu. Untunglah setelah membaca doa, akhirnya saya kembali tertidur. Ketika semua orang masih tertidur, Nurjana sudah terbangun pagi-pagi sekali. Seperti biasanya untuk sholat dan mengaji. Nurjana lalu membangunkan cucunya untuk mengajaknya mengambil air wudhu dan sholat berjemaah. Wan, bangun Wan. Udah subuh nih, mau sholat? Mau sholat ya? Sholatnya? Iya Nek. Yuk nenek sholat dulu ya. Sekarang sholat tuh. Yuk. Ya, Nak.
Ketika Nurjana hendak mengambil wudhu di gentong tempat dia biasa menyimpan air, ternyata gentong tersebut kosong dan tidak ada airnya. Akhirnya Nurjana mengajak Wahyu cucunya untuk ke sungai mengambil air wudhu dan mengambil persediaan air. Ini baterainya, Nek. Ya, kamu bawa embernya buat bawa air nanti dari kali ya. Ya. Nih, lu pulang duluan ya. Ini udah lupa. Enggak apa-apa. Awas kamu hati-hati. Ketika mereka sedang berwudu, tiba-tiba saja Nurjana terpeleset karena batu di pinggir sungai sangat licin dan akhirnya terjatuh ke dalam sungai. Wahyu cucunya yang melihat kejadian tersebut langsung berlari dan hendak menolong, tapi terlambat. Wahyu hanya bisa berteriak memanggil Nurjana, neneknya. Nurjana terus berusaha menahan tubuhnya agar tidak tenggelam. Mulutnya tidak henti-hentinya terus mengucapkan doa. Nurjana sudah pasrah apabila Tuhan mengambil nyawanya saat itu. Dan karena sudah terlalu lama terombang-ambing oleh derasnya arus sungai, akhirnya Nurjana pun pingsan karena kelelahan. Tubuh Nurjana terus terbawa arus sungai sambil terus mengambang. Dan di saat kepasrahan dan usaha sudah tidak mendapatkan hasil, akhirnya pertolongan pun datang. Yang Maha Kuasa menjawab kepasrahan hati Nurjana. Karena tiba-tiba saja dirinya seperti didorong aliran sungai yang membawa tubuh Nurjana ke tepi jembatan. Dan tubuhnya tersangkut di sela-sela bambu di bawah jembatan itu dan tidak tenggelam. Akhirnya Nurjana bisa diselamatkan. Semua warga terkesima karena Nurjana bisa bertahan dan masih bisa hidup. Semua orang berpikir dan yakin kalau Nurjana bisa selamat karena selama ini dia sangat baik kepada siapa saja yang meminta pertolongannya. Saya sangat senang dan bersyukur karena masih diberi kesempatan bertemu lagi dengan Wahyu cucu saya. Ini benar-benar mukjizat Tuhan untuk saya. Tuhan yang Maha Esa memang tak pernah menuntut kita. Ia hanya mengharuskan kita untuk terus berusaha dan berdoa kepadanya. Setiap doa dan usaha yang tulus pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.